Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Judul renungan pada hari ini yaitu perjamuan kawin yang terambil dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada yang dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar istilah yang namanya royal wedding, yaitu sebuah pesta pernikahan yang besar dan mewah yang diadakan oleh orang-orang kaya, konglomerat, dan keluarga-keluarga kerajaan. Sesungguhnya pesta pernikahan semewah apapun yang digelar di dunia ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pesta perjamuan kawin anak domba. Saat kita sebagai mempelai wanitanya Kristus bertemu dengan sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saat itulah momen yang paling menakjubkan dari semua momen yang pernah kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini. Itulah momen sukacita dan kebahagiaan yang tak terkirakan yang akan kita alami. Jika kita melihat gambaran perjamuan kawin anak domba tersebut, maka pastilah pesta perjamuan kawin tersebut akan dihadiri oleh begitu banyak orang dan mungkin juga para malaikat. Tetapi semuanya memuji-muji dan memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Orang-orang yang datang ke pesta perjamuan kawin anak domba tersebut akan bersuka cita dan bersorak-sorai karena pengantinnya telah siap sedia. Siapakah pengantin dari anak domba itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah jemaat Tuhan yang hidup kudus dan benar. Satu hal lagi yang lebih penting adalah bahwa kita harus memastikan diri kita diundang untuk datang ke perjamuan kawin tersebut. Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dalam ayat yang ke-9, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ini adalah suatu kebenaran, suatu perkataan yang sungguh-sungguh dan tidak boleh dianggap main-main. Karena jika kita tidak diundang masuk ke dalam perjamuan kawin tersebut, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Sayangnya hanya ada dua pilihan tempat. Pertama, diundang dan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba di surga, atau kedua, menghabiskan waktu kita selama-lamanya di neraka dengan siksaan yang mengerikan. Itu sebabnya mari kita persiapkan diri kita sejak sekarang ini untuk menjadi mempelai-mempelainya Tuhan yang berdandan dengan kekudusan. Teruslah bergaul intim dengan Roh Kudus yang akan menolong kita hidup dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam setiap waktu di kehidupan kita, sehingga kepekaan kita akan petunjuk Tuhan semakin dilatih terus menerus setiap waktu. Dan pada waktunya nanti Tuhan Yesus, sang mempelai pria kita, akan mendapati kita sebagai mempelainya yang dewasa, dan kita diundang masuk dalam perjamuan kawin yang sudah disediakan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.